Bab 951, Xiao Mu yang lemah. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Orang-orang Xiao yang terkutuk, satu orang berhasil lolos dari tempat yang sangat berbenteng di pusat dunia manusia. Sepertinya jika klan Xiao tidak dibasmi, kita tidak akan bisa hidup damai selama sehari. Di bawah pohon yang tumbang di hutan kematian, seorang pria berwajah elang dengan pakaian yang indah tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Penguasa dunia manusia benar-benar gila. Tidak baik memprovokasi siapapun, tetapi dia harus memprovokasi klan Xiao." Meskipun klan Xiao telah menyinggung banyak orang di seluruh dunia seribu besar, pada saat yang sama mereka juga telah merebut kepercayaan dari banyak orang yang berkuasa. Jika mereka mengetahui rencana orang-orang di pusat dunia manusia, mereka mungkin akan melakukan apapun untuk menghancurkan dunia manusia. Orang-orang di pusat itu akan binasa. Tetapi lupakan saja, hal-hal pada tingkat itu jelas bukan sesuatu yang dapat kubayangkan. Lebih baik menangkap Xiao Mu dan kembali. Pria itu bergumam pelan pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, dan kemudian energi abu-abu terpancar dari tubuhnya, dan dia melangkah tepat di atas hutan kematian. "Xiao Mu, kamu sudah dalam kondisi di mana lampu hampir kehabisan minyak, jadi mari kita tangkap. Mungkin aku akan melihat level penguasa dunia dan mengampunimu agar tidak mati." Pria itu berbicara perlahan, tetapi suaranya bercampur dengan energi yang sangat kuat. Fluktuasi semacam ini, jelas merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh makhluk abadi yang kuat. Hanya Antek di pusat dunia manusia. Jika aku berada di puncak Xiao Mu, tidak ada bedanya membunuhmu seperti menginjak semut. Begitu suara pria berwajah elang itu jatuh, sebuah suara muncul di hutan kematian yang lebat di bawah, menanggapi pria itu. Pria berwajah elang itu sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, provokasi tadi tentu saja untuk menarik Xiao Mu agar berbicara, dan sekarang setelah sumber suara ini ditemukan, dia secara alami dapat ditemukan. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Ketika aku menangkapmu, aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit." Wajah pria berwajah elang itu sedikit canggung. Meskipun suara Xiao Mu ditemukan, yang aneh adalah suara itu datang dari segala arah di hutan, jadi mulut elang juga meremehkan kemampuan dan kewaspadaan Xiao Mu. Dan apa yang dikatakan Xiao Mu benar. Jika dia berada di puncaknya, berurusan dengannya akan seperti menginjak semut sampai mati. Namun, saya tidak tahu metode apa yang digunakan negara adik kuasa di pusat dunia manusia untuk membuat orang-orang dari keluarga Xiao turun kekuatannya. Jadi pria berwajah elang itu tentu saja tidak takut. Kematian bagi yang abadi. Pria berwajah elang itu melambaikan telapak tangannya secara langsung, dan telapak tangan abu-abu dengan ukuran 100 meter muncul entah dari mana, lalu menyerang hutan kematian di bawah dengan suara angin yang sangat keras. Ingin menghancurkan hutan ini, Xiao Mu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bum bum bum, telapak tangan abu-abu besar itu baru saja muncul, dan pria berwajah elang itu langsung mengambilnya. Tetapi tidak ada kegelisahan. Bagaimanapun, energi yang cukup untuk menghancurkan segalanya menghilang tiba-tiba ketika menyerang hutan kematian. Perasaan seperti itu sangat aneh, seolah-olah kekuatannya sendiri ditelan oleh hutan kematian. Tempat ini agak aneh. Awalnya, tanda di tubuh Xiao Mu sangat samar. Selain keanehan tempat ini, jika dia melarikan diri, aku khawatir kali ini, satu-satunya cara untuk meminta maaf adalah mati. Pria berwajah elang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia tahu betul bahwa begitu Xiao Mu benar-benar lolos, ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya dan menemukan sekutu klan Xiao mereka, saya khawatir satu-satunya hal yang menunggu mereka di pusat dunia manusia adalah kehancuran. Sebelum mereka keluar, orang-orang tua di pusat dunia manusia telah menginstruksikan mereka untuk hanya berhasil dan tidak gagal. Rasa dingin melintas di hatinya, dan kemudian dia tidak berani ragu, langsung turun, dan mencari Xiao Mu dengan jejak bekas sutra. Batuk-batuk, saya khawatir saya tidak dapat menangani kekuatan orang ini saat ini. Sosok yang tersembunyi di hutan lebat hutan kematian terbatuk hebat, dan seteguk darah menyembur keluar. Jika Xiao Yan ada di sini, maka dia pasti akan mengetahui bahwa sosok ini adalah Xiao Mu. Hutan kematian ini adalah titik pertempuran antara Xuantian dan benua sungai darah dari alam hantu. Tentu saja, ini agak aneh, tetapi jika Xiao Mu tidak membuat serangan pria berwajah elang itu menghilang, saya khawatir dia akan berada di dalam tas saat ini.
Aku sudah memberikan koordinat tempat ini kepada Raja Naga Emas. Aku tidak tahu apakah kali ini akan berhasil. Xiaomu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat ke langit yang redup. Bagi klan Xiao mereka, Raja Naga Emas adalah sekutu yang penting, dan hubungan itu lebih mesra daripada Jin Jian. Namun, Raja Naga Emas terluka parah oleh klan jahat asing di awal, dan dikejar dan dibunuh oleh beberapa antek klan jahat asing. Aku tidak tahu bagaimana kekuatannya pulih sekarang. Xiaomu selesai berbicara, dengan paksa menekan luka di tubuhnya dan jejak khusus, mulai berjalan saja. Dia harus bertahan sampai Raja Naga Emas tiba. Jika tidak, fakta bahwa klan Xiao mereka dipenjara oleh orang-orang terkuat di pusat dunia manusia pada akhirnya akan tertutup debu. Xiaomu berhasil melarikan diri kali ini, tetapi hampir semua orang kuat dari klan Xiao mereka yang tewas, jadi wajar saja jika mereka menyerah begitu saja. Tuan, pegunungan ini aneh sekali. Di sisi lain, di luar hutan kematian, suara Xiao Yan terdengar pelan. Ini adalah hutan kematian, medan pertempuran antara manusia dan hantu. Ada banyak tulang dan hantu manusia kuat yang tersisa, jadi wajar saja. Raja Naga Emas melayang tepat di depan Xiao Yan saat ini, lalu menatap pria di depannya dengan serius. Pegunungan gelap yang besar. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Salah satu leluhur klan Xiao kita ada di sini. Xiao Xuan di samping bertanya. Masuk akal jika ada anggota klan Xiao mereka di sini, maka pasti akan ada gelombang darah. Xiao Xuan tidak merasakan adanya fluktuasi dalam darahnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya gelombang benar-benar ada di sini. Petik 2. Adapun kalian berdua tidak merasakan fluktuasi garis keturunan, ini mungkin terkait dengan garis keturunan Dou di kalian yang jatuh. Dan orang yang diburu, untuk mencegah posisinya terbongkar, dia tentu saja berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, kata Raja Naga Emas. Pergi, aku merasakan posisinya. Mata naga Raja Naga Emas tiba-tiba menyapu ke suatu tempat di pegunungan, dengan kecepatan yang mengejutkan. Xiao Yan dan Xiao Xuan mendengar kata-kata itu, saling memandang, kewaspadaan mereka meningkat hingga batasnya, dan mereka mengikuti. Tepat setelah memasuki hutan kematian, energi hantu yang suram tiba-tiba menyerbu ke arah Xiao Xuan. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, Xiao Yan buru-buru membungkus tubuhnya dengan api suci. Tidak apa-apa, Xiao Xuan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian membuka mulutnya, tetapi Xiao Xuan masih meremehkan kengerian hantu ini. Energi hantu seperti es batu, menakutkan dan menyeramkan, menyerang pikiran orang-orang, berhati-hatilah. Raja Naga Emas berjalan di depan dan berkata, ya, Xiao Yan dan Xiao Xuan sama-sama setuju. Sembunyikan napasmu, aku merasa bahwa anggota klan Xiao tidak jauh di depan. Dan selain itu, ada orang kuat yang kuat. Aura yang terpancar dari orang kuat itu jelas merupakan tamu yang buruk. Raja Naga Emas berkata dengan waspada. Saat berikutnya, Xiao Yan dan Xiao Xuan memancarkan sedikit hawa dingin pada saat yang sama, lalu menyembunyikan napas mereka dan mengikuti. Binatang buas ini memiliki tingkat penyembunyian yang begitu tinggi. Di sisi lain, pria berwajah elang itu mencari di hutan kematian, tetapi tidak menemukan Xiao Mu, tetapi dengan persepsi dan tanda-tanda khususnya, Xiao Mu jelas masih berada di hutan kematian. Pria berwajah elang itu terkejut bahwa setiap kali Xiao Mu hendak menemukannya, dia akan selalu dengan cerdik dihindari olehnya. Oh, seseorang datang. Saya harap saya dapat membantu saya menemukannya dengan beberapa manusia ini. Pria berwajah elang itu berkata, dan kemudian aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba turun, dan dalam waktu singkat dia mencapai tingkat Kaisar Petarung Bintang 7. Sialan, ketahuan. Raja Naga Emas segera menemukan pria berwajah elang itu, dan kemudian mengutuk diam-diam. Yanzi kecil, bertindaklah secepatnya. Sebelum kamu menemukan klanmu, ingatlah untuk tidak bertindak gegabah. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia langsung menuangkannya ke dalam cincin pengumpulan. Pada saat ini, wajah Xiao Yan juga berubah muram. Hehe, dua adik laki-laki. Tepat saat Raja Naga Emas menghilang, seorang pria berwajah elang tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan dan Xiao Xuan. Yang mulia, apakah ada yang salah? Xiao Yan dan Xiao Xuan juga veteran, jadi mereka tentu saja berkata dengan tenang, tanpa tanda-tanda ketakutan lainnya. Hutan kematian ini penuh dengan bahaya. Aku tidak tahu mengapa kalian berdua datang.
Pria berwajah elang itu berkata sambil tersenyum. Masalah Xiaomu bisa sangat penting. Harus dipastikan bahwa kedua orang ini datang karena keberuntungan. Jika tidak, jika kedua orang ini datang untuk menyelamatkan Xiaomu, itu akan mengganggu rencananya. Namun, pria berwajah elang itu berpikir sejenak, kekuatan kedua orang ini, yang satu adalah Kaisar Do Bintang 6, dan yang lainnya adalah Kaisar Do Bintang 7. Jika mereka datang untuk menyelamatkan Xiaomu, itu tidak diragukan lagi mustahil. Kami berdua datang untuk memburu beberapa binatang ajaib dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Mengapa? Xiao Xuan berdiri dan berkata kepada pria berwajah elang itu. Dengan persepsi mereka dan kata-kata Raja Naga Emas tadi, Xiao Xuan dan Xiao Yan sama-sama tahu bahwa sosok di depan mereka pastilah pembunuh yang memburu klan Xiao mereka. Itu saja, kebetulan aku punya kesepakatan di sini. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tertarik. Pria berwajah elang itu berkata perlahan. Urusan apa? Mari kita dengarkan. Xiao Xuan menghentikan Xiao Yan dan berkata, mereka yang bisa memasuki hutan kematian pada dasarnya adalah orang-orang yang kejam, jadi demi keuntungan yang cukup, mereka bahkan tidak ragu untuk bertarung. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kalau tidak, dengan kekuatan pria berwajah elang itu, membunuh Xiao Yan berdua tidak akan seperti mencubit semut sampai mati. Aku melacak monster di hutan kematian untuk waktu yang lama. Aku melukai monster itu dengan parah beberapa hari yang lalu, tetapi dia melarikan diri ke kedalaman hutan, jadi aku tidak dapat menemukannya setelah mencari untuk waktu yang lama. Jika kalian berdua bersedia membantuku menemukan binatang ajaib itu, sebutkan saja dengan cara apapun. Pria berwajah elang itu tersenyum dan menatap Xiao Yan dan Xiao Yan. Begitukah? Mari kita pikirkan. Xiao Xuan berbicara perlahan, lalu menarik Xiao Yan ke samping dan membisikkan sesuatu. Aku harap kalian berdua tidak mengecewakanku. Jika tidak ada perbedaan antara membunuhmu dan membunuhmu. Pria berwajah elang itu tampaknya memiliki kesempatan untuk menang, dan tidak menganggap serius Xiao Yan dan Xiao Yan. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Leluhur, orang ini seharusnya adalah orang yang memburu klan Xiao kita. Aku merasakan aura yang menakutkan darinya, aura seperti itu, aku khawatir hanya Do Xian yang memilikinya, kata Xiao Yan dengan suara rendah. Monster yang baru saja dia sebutkan seharusnya berasal dari klan Xiao kita. Kita akan mengandalkannya, seperti ini. Ketika Xiao Xuan mendengar kata-kata itu, dia menganggukkan kepalanya dan membuat rencana. Hei, nak, apakah kalian sudah membicarakannya? Jika kalian berdua tidak melakukan transaksi yang bagus, aku akan mencari orang lain. Pria berwajah elang itu berkata, lakukan saja, mengapa tidak melakukannya? Sudah lama sejak dibuka, aku pasti akan melakukannya. Xiao Xuan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, ayo, tanda ini, kamu bisa menemukannya dengan benda ini. Kita akan saling mencari dengan 3 cara terpisah. Mengenai hadiahnya, setelah acara selesai, kalian akan sangat diperlukan. Setelah pria berwajah elang itu selesai berbicara, cahaya merah perlahan muncul di telapak tangan Xiao Yan dan mereka berdua. Oke, Xiao Xuan dan Xiao Yan mengambil segel cahaya merah dan menyapu ke samping. Apakah itu ilusi? Aku selalu merasa ada yang salah dengan kedua anak laki-laki ini. Si berwajah elang memperhatikan kedua pria itu pergi, lalu berbicara sedikit. Namun, saat ini, dia tidak peduli. Jadi dia harus mengandalkan keduanya untuk menemukan Xiaomu terlebih dahulu. Xiaomu terlalu sensitif terhadap napasnya sendiri, jadi pria berwajah elang itu menemukan solusi ini. Terlebih lagi, pria berwajah elang itu sudah merencanakannya. Setelah menemukan Xiaomu, kedua pria itu pasti akan mati. Tanda cahaya ini, itu benar-benar cita rasa keluarga Xiao kita. Xiao Yan dan Xiao Xuan terpisah, tetapi mereka masih tetap berhubungan. Segel cahaya merah perlahan mengalir di telapak tangan Xiao Yan. Segel cahaya ini dibentuk oleh pria berwajah elang yang memadatkan jejak aura klan Xiao. Jika bukan karena Xiao Yan yang awalnya memiliki nafas klan Xiao, dia pasti akan mengidentifikasinya sebagai segel cahaya biasa, tapi untungnya Xiao Yan menemukannya. Aku tidak menyangka bahwa orang yang mengejar dan membunuh anggota klan Xiaomu sebenarnya adalah penegak hukum di pusat dunia manusia. Kelihatannya seperti ikan besar. Suara Raja Naga Emas terdengar perlahan di benak Xiao Yan saat ini. Pusat dunia manusia, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya.
Hal-hal ini terlalu jauh untukmu. Namun, aku juga dapat memberitahumu bahwa pusat dunia manusia adalah titik kumpul orang-orang paling kuat di seluruh dunia manusia. Mungkin jatuhnya darah Dou di keluarga Xiaomu dan hilangnya rasmu ada hubungannya dengan mereka. Gelombang Raja Naga Emas berkata dengan sangat hati-hati. Lalu apa itu penegak hukum dunia manusia? Xiao Yan masih bertanya-tanya. Pusat dunia manusia adalah titik kumpul yang terkuat. Di tempat itu, dialah pembuat dan pelaksana aturan dunia manusia. Bagi sebagian manusia yang memicu aturan atau melawan, pusat manusia akan mengirim orang-orang kuat untuk mengepung dan menekan mereka. Mereka yang kuat disebut penegak dunia manusia. Namun, yang kekuatannya paling rendah adalah pejuang abadi, dan karena mereka tinggal di pusat dunia manusia, kekuatan mereka jauh lebih tirani daripada pejuang abadi pada umumnya. Raja Naga Emas berkata perlahan. Sial, dia benar-benar sangat kuat. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk diam-diam setelah mendengar ini. Jangan khawatir, meskipun orang ini tidak lemah, dia belum mencapai level sepertiku sekarang. Raja Naga Emas menghiburnya. Ya, Xiao Yan setuju, lalu dia menggunakan darah dan segel cahaya merahnya untuk mencari orang-orang dari klan Xiao mereka dengan hati-hati. Pria berwajah elang itu adalah penegak hukum di dunia manusia. Dia ingin menemukan Xiaomu melalui Xiao Yan dan keduanya dan membunuh mereka semua, tetapi tujuan Xiao Yan dan keduanya adalah untuk menemukan Xiaomu lalu membunuh penegak hukum di dunia manusia. Bisa dikatakan mereka saling memanfaatkan. Berderit, di tengah hutan lebat hutan kematian, seorang pria biasa perlahan merasakan keberadaan seseorang di dalam hutan. Apakah mereka di sini? Pria itu sedang menancapkan sebatang pohon, dan bekas luka dengan ukuran berbeda di tubuhnya sangat mencolok. Zuu, karena hutan kematian penuh dengan hantu, binatang buas biasa terkontaminasi dengan beberapa roh jahat. Apakah itu macan tutul di peringkat ke-6 kaisar? Xiao Yan tidak terlalu peduli ketika dia melihat sosok monster yang tersapu. Kekuatan binatang buas ini sebanding dengan kaisar Dou bintang 6 manusia, tetapi dia secara alami tidak takut dengan waktu Xiao Yan sebagai kaisar Dou bintang 7. Tidak, masuk akal bahwa posisi yang diberikan Guang Yin kepadaku seharusnya ada di sini. Xiao Yan mengikuti Guang Yin dan berjalan berkeliling, mencari posisi anggota klan Xiao. Xiao Yan. Tidak lama kemudian, ketika Xiao Yan bingung, Xiao Xuan juga kembali tanpa hasil. Leluhur, apakah ada jejak? Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu. Tidak, aku tidak menemukannya dengan segel cahaya itu. Xiao Xuan berkata sambil melambaikan tangannya. Seiring bertambahnya waktu, Xiao Xuan juga menjadi akrab dengan tubuh itu, dan kekuatan tingkat Kaisar Dou bintang 6 juga dikuasai. Bagaimanapun, Xiao Xuan sangat berbakat, dan hanya masalah waktu sebelum dia ingin melakukan ini. Hutan kematian ini terlalu besar, dan kekuatan jiwaku tidak dapat menutupi semuanya. Xiao Yan ragu-ragu dan kemudian berbicara. Kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini kuat, tetapi area hutan kematian terlalu besar, jadi tidak dapat menutupi semuanya. Kalau begitu, hanya itu cara yang bisa dilakukan. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, lalu dia melepaskan segel cahaya yang diberikan oleh pria berwajah elang itu, dan tiba-tiba terangkat ke udara, dan langsung meledak. Tabrakan, suara menusuk terdengar, dan segera di hutan kematian, banyak binatang buas dikejutkan oleh tindakan Xiao Yan. Kedua orang ini benar-benar pemberani. Bahkan jika Xiaomu sudah terluka, dia dapat membunuh dua kaisar Dou bintang 7 secara instan. Tetapi harus kukatakan, metode ini seharusnya cukup efektif. Setelah pria berwajah elang itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi, menyembunyikan napasnya dengan sempurna. Itu adalah napas klan Xiao kita. Di sisi lain, pria berpakaian berjalan itu berkata perlahan, lalu menatap tempat yang baru saja ditinggalkannya dengan heran. Di mana? Sekelompok sinar cahaya terang tiba-tiba meledak. Dalam sinar cahaya itu, Xiaomu dengan jelas mencium jejak napas klan Xiao mereka. Aura semacam itu hanya dapat dimiliki oleh orang-orang dari klan Xiao, dan orang asing lainnya tidak dapat menirunya. Mungkinkah Raja Naga Emas menemukan anggota klan Xiao kita yang lain? Tapi itu tidak benar, orang-orang kuat di keluarga Xiao telah dipenjara oleh penguasa dunia manusia. Bagaimana mungkin? Tidak, aku harus pergi dan melihatnya. Setelah Xiaomu selesai berbicara, dia dengan paksa menopang luka di tubuhnya, lalu berjalan menuju tempat Xiao dan yang lainnya berada. Tidak ada gerakan. Xiao Yan menatap kelompok cahaya terang di langit,
lalu berkata pada dirinya sendiri sedikit. Pada saat ini, kelompok cahaya di langit tidak hanya memiliki tanda yang diberikan kepada Xiao Yan oleh pria berwajah elang, tetapi juga ditambahkan oleh Xiao Yan ke beberapa hal yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang Xiao, tetapi meskipun demikian, tidak ada gerakan. Kalian orang-orang dari keluarga Xiao dan penegak hukum sedang bergegas ke sini. Setelah orang-orang klan Xiao kalian datang, jangan terburu-buru untuk mengenalinya, biarkan mereka bertarung sebentar. Pada saat ini, Raja Naga Emas berkata dalam benak Xiao Yan. Petik 2 petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya langsung ditutupi dengan garis-garis hitam. Orang-orang yang berjanji untuk menyelamatkan klan Xiao, ketika situasinya dalam kesulitan, biarkan mereka bertarung sebentar. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa saat pamannya berkata demikian, dia pasti punya caranya sendiri, jadi dia langsung berhenti bicara. Dua sahabat, tepat saat Xiao Yan hendak jatuh di atas batu, sebuah suara dingin terdengar di telinga mereka. Saat suara itu baru saja muncul, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi gelisah, dan suhu turun drastis, jelas tanpa alasan. Bum bum bum, dan suara ini baru saja muncul, sebelum melihat sosok itu, tiba-tiba di dalam Xiao Yan, Huoxin Tianyan dan Seng Yanjing memberontak pada saat yang sama, kerusuhan mengerikan yang akan segera keluar. Tenangkan aku. Xiao Yan merasakan bahwa ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi secara diam-diam, dan segera mendesak Fen Jue, aliran kekuatan penekan yang stabil, mencoba untuk menekan kegelisahan Seng Yan yang tiba-tiba. Diamlah, Yang Mulia. Di sisi lain, Xiao Xuan saat ini sedang memperhatikan sekelilingnya dengan waspada, jelas suara ini memberinya rasa bahaya yang sangat tirani. Apakah Anda baru saja mengirim sinyal? Xiao Mu, yang mengenakan pakaian rakyat jelata, melangkah maju sebelum memperlihatkan dirinya kepada mereka berdua. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Meskipun pengunjung itu memiliki banyak luka yang mengejutkan, besar dan kecil, aura luar biasa di antara alisnya sulit disembunyikan, dan seluruh tubuhnya memperlihatkan penampilan abadi, yang cukup proporsional. Tetapi ada satu hal yang paling mengejutkan Xiao Yan. Karena orang ini sangat mirip dengan dirinya, tidak peduli dalam bentuk tubuh atau fitur wajah, satu-satunya perbedaan adalah tepi dan sudutnya. Tepi dan sudut Xiao Yan penuh dengan niat membunuh, dan tepi dan sudut orang ini penuh dengan kelembutan. Plop, begitu Xiao Xuan dan Xiao Yan melihat Xiao Mu, mereka langsung merasa bahwa darah mereka terhubung, tetapi mereka bertiga juga sangat manusiawi, mata mereka langsung berubah, dan mereka segera mulai bertindak. Tepat sekali. Dasar pria lapar, tetap saja tidak bisa mengalahkan iblis orang lain. Orang lain bekerja keras untuk membunuh binatang buas, tetapi pada akhirnya mereka membuatmu lebih murah. Xiao Xuan berkata dengan tenang, jelas sudah sangat ahli dalam berakting. Kedua orang ini, sepertinya mereka hanya orang biasa. Lupakan saja, biarkan orang biasa ini melihat pertempuran para dewa yang kuat. Jika tidak ada yang menonton pertempuran, itu akan sangat membosankan. Dan di bawah pohon besar tidak jauh dari batu, suara pria berwajah elang itu juga terdengar perlahan. Xiao Mu, aku tidak menyangka kau akan muncul. Sebuah suara tersenyum muncul perlahan. Sialan, ketika Xiao Mu mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah drastis, dan dia langsung lari ke kejauhan. Dalam perjalanan untuk melarikan diri gelombang aku tidak lupa menamparkan Xiao Yan dan keduanya. Dua sahabat, terima kasih telah membantuku menemukan orang ini. Setelah pekerjaan ini selesai, hadiahnya tentu akan sangat dibutuhkan oleh kalian berdua. Mohon tunggu sebentar sampai aku menangkap orang ini. Pria berwajah elang itu melambaikan tangannya, dan serangan Xiao Mu langsung hancur. Mau kabur, bagaimana bisa semudah itu? Setelah pria berwajah elang itu selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi bayangan hitam, dan melesat ke arah Xiao Mu di bawah naungan hutan kematian yang gelap ini. Benar saja, Xiao Yan dan Xiao Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu dalam hati mereka. Ketiganya relatif terhubung oleh darah, dan mereka telah mengomunikasikan banyak masalah hanya dengan saling memandang, itulah sebabnya pemandangan saat ini tercipta. Paman Si, kapan kita akan bertindak? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak usah terburu-buru, meskipun Xiao Mu tidak dalam kondisi yang baik saat ini, masih mungkin untuk berurusan dengan penegak hukum. Kita harus menunggu kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan,
Jika tidak orang ini akan melarikan diri, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya. Raja Naga Emas berkata, ya, Xiao Yan dan Xiao Xuan sama-sama menunggu di tempat. Xiao Mu, nama ini sepertinya sedikit familiar bagimu, pernahkah kau mendengarnya di suatu tempat? Xiao Yan berkata pelan sambil menekan kegelisahan api hati Tianyan di tubuhnya. Aku sedang flu, dan aku merasa sangat sedih. Aku tidak tahu apakah aku bisa bekerja 4 shift hari ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ketika flu ini sembuh, akan kambuh tahun depan, semua orang ingat untuk memakai lebih banyak pakaian. Suatu hari mengantuk sampai mati, oh, selamat malam tahun baru semuanya. Bajingan, Xiao Mu memarahi sambil melarikan diri, tetapi dia sangat gembira. Hanya melihat pandangan pertama Xiao Yan, Xiao Mu merasakan napas Raja Naga Emas dari tubuh Xiao Yan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas tinggal di tubuh orang lain, Xiao Mu tahu bahwa Raja Naga Emas ada di sini. Seberapa kuat Raja Naga Emas? Bahkan Xiao Mu tidak tahu tentang ini, tetapi satu-satunya hal yang diketahui Xiao Mu adalah bahwa Raja Naga Emas di puncaknya tidak terkalahkan dalam pertempuran sengit dengan dewa petarung di klan Xiao mereka. Aku harus menunda sebentar. Raja Naga Emas mungkin belum mendapatkan kembali kekuatannya. Dia harus memastikan untuk membunuh dengan satu pukulan, jika tidak, dia akan melarikan diri oleh kejutan angin. Aku khawatir keadaan akan lebih merepotkan. Xiao Mu mengambil keputusan dan segera berhenti melarikan diri. Lari, Xiao Mu, kamu akhirnya lelah setelah berlari begitu lama. Pria berwajah elang itu menatap Xiao Mu dengan senyum di wajahnya dan berkata. Pria berwajah elang itu adalah Feng Zhen, penegak hukum dunia manusia, yang bertugas mengejar Xiao Mu, kekuatan di tahap awal Samsung Douxian. Antekmu di dunia manusia benar-benar seperti lalat tanpa kepala, kata Xiao Mu dengan ekspresi tenang. Terserah apa katamu, ikut aku kembali ke dunia manusia untuk mengakhiri sanksi. Feng Zhen berkata enteng, menurutmu itu mungkin, hal-hal kotor yang kamu lakukan di dunia manusia benar-benar menjijikkan. Kata Xiao Mu dengan nada meremehkan. Sejak zaman dahulu, pemenang dan pecundang telah dikalahkan, dan yang kalah tidak memenuhi syarat untuk mengomentari hal-hal ini. Feng Zhen tidak setuju dengan kata-kata Xiao Mu. Hanya sekelompok orang munafik, cepat atau lambat, pusat dunia manusiamu akan sepenuhnya digulingkan. Kata Xiao Mu dingin, jadi, kamu tidak berencana untuk kembali bersamaku. Feng Zhen masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku tahu apa yang harus ditanyakan, lihat triknya. Xiao Mu berkata, dan setelah berbicara, dia menamparkan telapak tangannya ke Feng Zhen, dan semburan energi merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Penguasa dunia memiliki perintah, jika kamu tidak kembali padamu. Kalau begitu minta, maaf dengan kematian, itu kebetulan ditekan oleh klan Xiao Mu di awal, dan kemarahan di hatiku tidak bisa dilepaskan. Setelah Feng Zhen selesai berbicara, sudut mulutnya tersenyum. Senyum itu berubah menjadi aura suram karena terlalu aneh. Feng Yao liar, begitu suara Feng Zhen jatuh, badai raksasa yang menyilaukan terbentuk langsung di tubuhnya. Xiao Mu, ketika keluarga Xiao Mu menginjak-injak keluarga Feng kami, setelah bertahun-tahun, aku akhirnya bisa membalas dendam. Pergi ke neraka, wajah Feng Zhen yang mengerikan juga memiliki sedikit kegilaan, dan kemudian badai perak yang menyilaukan langsung menghantam Xiao Mu. Keluarga Feng, kekuatan kecil yang tidak ada di arus utama, tetapi juga secara delusi dibandingkan dengan klan Xiao kita. Kemuliaan klan Xiao, bagaimana orang sepertimu bisa mengetahuinya sesuka hati? Bunuh Woki. Setelah Xiao Mu selesai berbicara, energi api yang menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi binatang unicorn yang besar, dan kemudian melompat langsung ke badai. Boom! Badai yang mengerikan itu bercampur dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, tetapi anehnya meskipun kekuatan penghancur badai itu sangat mengerikan, setelah binatang api Xiao Mu melompat ke depan, auranya benar-benar melemah dengan cepat. Hancurkan aku! Dengus dingin keluar dari mulut Xiao Mu, dan kemudian badai perak di depan mereka berdua perlahan menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Xiao Mu, jangan terlalu senang. Feng Zhen tampaknya telah menduga keganasan Xiao Mu, dan kemudian dia tidak terlalu memperhatikan badainya, tetapi tepat setelah badai itu hancur, telapak tangannya berkedip ringan. Kekuatan angin perak juga memancarkan massa kekuatan perak di bawah kaki, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang mengerikan. Serangan tadi hanya untuk menghabiskan semangat juangmu. Aku sekarang adalah Douxian bintang 3,
dan kamu memiliki kekuatan Douxian bintang 2, dan kekuatan Douxian masih sangat terkuras. Bagaimana kamu bisa melawanku? Feng Zhen berkata, dan kemudian dia langsung menyerang Xiao Mu. Setiap sendi tangan, kaki, tinju, dan tinju menjadi cara menyerang terkuat Feng Zhen. Dengan kecepatannya dan kekuatan melawan makhluk abadi, dia samar-samar luar biasa. Sial, ini tidak akan bertahan lama. Raja Naga Emas, aku masih harus bergantung padamu. Xiao Mu berjuang untuk mendukung, agar tidak langsung dikalahkan oleh Feng Zhen, dia hanya bisa berkata dalam hati. Kekuatan puncak Xiao Mu mungkin adalah Douxian bintang 4 atau bahkan lebih kuat, tetapi perampasan sukarela Seng Yan ditempatkan di Xuan Santian untuk menekan ras jahat asing, dan sebagai tambahan, penguasa alam dunia manusia menanamkan penindasan di tubuh mereka kekuatan darah dan hal misterius kekuatan, jadi kekuatan Xiao Mu saat ini hanya sekitar tingkat tahap awal Douxian bintang 2, jadi secara alami sangat sulit untuk menghadapi guncangan angin Douxian bintang 3. Paman Si, senior itu tampaknya agak tidak mungkin. Xiao Yan dan Xiao Xuan langsung disingkirkan oleh pria berwajah elang Feng Zhen. Aku tahu, kekuatan Xiao Mu seharusnya terlalu kuat untuk ditekan, jadi dia bukan lawan orang ini. Kalau tidak, Xiao Mu pasti bisa mengalahkan petarung abadi bintang 3 seperti itu dalam 3 ronde. Paman Raja Naga Emas mengangguk dan berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Xiao Yan. Lihat saja perubahannya. Jika kau tidak bergerak, selesai sudah. Begitu kau bergerak, penegak hukum ini akan mati. Raja Naga Emas berkata-kata demi kata, tetapi niat membunuh yang mengejutkan dalam suaranya tidak lagi tersembunyi. Yanzi kecil, selanjutnya, kau akan memberiku kendali atas tubuhmu. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas mengatakan sesuatu. Ya, Xiao Yan. Secara alami tahu bahwa dalam pertempuran di level ini, dia pasti tidak akan ada hubungannya dengannya. Segera, kekuatan jiwanya ditarik, dan dia menyerahkan kendali tubuhnya kepada pamannya, Raja Naga Emas. Pada saat yang sama, Xiao Xuan di sisi gelombang tiba-tiba menemukan bahwa di depan Xiao Yan, kekuatan kuat yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa perlahan pulih. Perasaan itu tidak sedalam jurang perlindungan radiasi. Keluar, orang ini sangat hebat di benua Doqi. Datang ke sini, aku khawatir kita masih membutuhkannya untuk memecahkan rahasia keluarga Xiao kita ini. Xiao Xuan selesai berbicara, tidak dengan suara yang dalam, langsung mengamati pertempuran di langit. Pejuang abadi bintang 2 sudah lengkap. Ini agak rumit. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas, yang mengendalikan tubuh Xiao Yan, bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, kekuatannya mungkin mencapai tingkat peri petarung bintang 3, tetapi tinggal di tubuh Xiao Yan, bahkan jika dia mengendalikan tubuhnya, kekuatannya akan langsung meledak ke tingkat peri petarung bintang 2. Kualitas fisik Xiao Yan memang sebanding dengan Raja Naga Emas. Tubuhnya pada dasarnya berbeda. Lupakan saja, aku tidak bisa terlalu enggan. Energi batas tubuh anak ini adalah kesempurnaan Douxian bintang 2. Jika meningkat, aku khawatir itu akan memengaruhinya. Tingkat tubuh ini, di dunia manusia, sudah dapat dianggap sebagai jenius kebugaran sejati, tetapi bagi ras naga kita, itu masih belum cukup. Ingatlah untuk memanfaatkan waktu untuk berlatih 9 transformasi Dewa Naga nanti, itu dapat meningkatkan tirani tubuhmu. Kata segel ukir Raja Naga Emas kepada Xiao Yan. Begitu kata-kata itu terucap, Raja Naga Emas dan Xiao Yan sama-sama terdiam, menatap pertarungan antara Xiao Mu dan Feng Zhen. Aku mengode pembaruan ketiga, Xiao Mu, sepertinya kau sudah kehabisan cahaya. Pada awalnya, keluhan dan dendam keluarga Xiao Mu terhadap keluarga Feng kita harus dibalas bersama hari ini. Setelah beberapa saat, Feng Zhen melayang langsung di udara hutan kematian, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang luar biasa menyilaukan. Cahaya perak ini adalah kekuatan Dewa Pejuang milik Feng Zhen, dan kekuatan Dewa Pejuang atribut angin, baik itu kecepatan maupun kekuatan, sangat mengerikan. Kekuatanmu untuk melawan dewa dengan atribut angin benar-benar hebat. Xiao Mu menyeka beberapa tetes darah dari sudut mulutnya dan kemudian berbicara. Konfrontasi singkat tadi telah menyebabkan Xiao Mu menemui jalan buntu. Bagaimanapun, Xiao Mu telah dikejar oleh Feng Zhen sejak ia melarikan diri dari pusat dunia manusia. Ia menderita banyak luka di sepanjang jalan, dan kekuatannya secara alami sangat berkurang. Xiao Mu, kau akan mati hari ini. Feng Zhen tersenyum cerah di sudut mulutnya. Semburan suara angin yang menusuk dan menusuk lahir langsung dari tubuh Feng Zhen.
Pada saat yang sama, energi hantu di tengah udara hutan kematian dengan cepat mereda, jelas karena ketakutan akan kekuatan Feng Zhen. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Serangan penuh Samsung Douxian, Raja Naga Emas, jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku khawatir aku akan jatuh di sini. Wajah Xiao Mu Jiangxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kepanikan, jelas kekuatan yang digunakan Feng Zhen saat ini terlalu kuat untuknya. Hahaha, Xiao Mu, pergilah ke neraka. Tombak besar yang terbuat dari atribut angin perak yang tak terhitung jumlahnya yang melawan kekuatan abadi tiba-tiba menyapu ke arah Xiao Mu. Kemanapun tombak itu lewat, tidak ada tumbuhan atau pohon, dan bahkan ruang itu mengeluarkan suara yang sangat keras, runtuh. Bum bum bum, serangan mengerikan itu mengenai Xiao Mu secara langsung, dan meskipun Xiao Mu mencoba yang terbaik, dia hampir tidak bisa menghentikan laju serangan tombak energi itu, tetapi napasnya perlahan melemah, lagi pula, dia sudah tidak berada di puncaknya, serangan semacam ini sangat sulit bagiku. Xiao Mu yang terkenal juga ada hari ini. Hancurkan aku. Feng Zhen menatap Xiao Mu, yang kekuatannya perlahan melemah, dan tiba-tiba tertawa. Dan tepat saat suara Feng Zhen jatuh, tombak energi besar itu langsung menyusut, dan kemudian tiba-tiba meledak di depan Xiao Mu. Serangan mengerikan semacam itu dapat melukai Xiao Mu dengan serius dalam sekejap. Cakar Dewa Naga. Tepat ketika Feng Zhen merasa puas, sebuah suara marah bergema di udara. Tabrakan, tombak energi Feng Zhen hendak meledak, tetapi diremas erat oleh tangan emas raksasa. Setelah beberapa napas, fluktuasi mengerikan yang dihasilkan oleh tombak energi belum sempat meletus, dan hancur dengan keras. Akhirnya keluar juga, namun, tubuh orang ini membuatku merasa familiar. Xiao Mu terbatuk hebat, lalu menatap sosok yang terbungkus cahaya keemasan di langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa dia? Saat sosok keemasan itu baru saja muncul, pupil mata Feng Zhen langsung menjadi waspada. Karena persepsinya, dia tahu bahwa orang ini juga orang yang kuat. Tindakan penegak hukum dunia manusia benar-benar menjijikkan. Xiao Yan, yang terbungkus cahaya keemasan, menghalau serangan Feng Zhen, dan berkata dengan lembut. Xiao Yan keemasan ini adalah Xiao Yan yang dikendalikan oleh Raja Naga Emas, dan Xiao Yan bercokol di alam jiwanya. Cahaya keemasan itu seperti batu abadi, tidak bisa dihancurkan. Dasar bocah, mencari kematian. Saat Yubo bubar, Feng Zhen mendapati bahwa orang yang datang adalah salah satu dari dua orang yang baru saja datang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, lalu menamparkan Xiao Yan dengan telapak tangannya dengan ganas, angin kencang yang mengerikan. Angin itu berhamburan keluar, mencoba membunuh dengan satu pukulan. Golden Xiao Yan mendengus dingin, tetapi serangan Feng Zhen yang tampaknya kuat, ketika mengenai cahaya keemasan di tubuh Xiao Yan, diselesaikan begitu saja, yang cukup aneh. Ini adalah kekuatan 9 transformasi Dewa Naga. Golden Xiao Yan bergumam, kekuatan paman benar-benar mengerikan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan pamannya saat ini. Serangan tingkat tadi mungkin cukup untuk membunuh peri petarung bintang 2, tetapi pamannya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dengan kekuatan 9 transformasi Dewa Naga, dia mampu bertarung secara langsung dan mudah, yang membuat Xiao Yan tidak bisa tidak menantikan 9 transformasi Dewa Naga. Sialan, siapa kalian? Pada saat ini, ekspresi Feng Zhen juga menjadi sedikit panik, dan dia berteriak pada Golden Xiao Yan. Siapa kita? Tidakkah kamu tahu? Golden Xiao Yan berkata dengan dingin, dan suaranya penuh dengan hawa dingin yang mengejutkan. Seseorang dari klan Xiao, tidak mungkin. Orang-orang kuat dari keluarga Xiao telah ditekan dan disegel oleh kita, bagaimana mungkin tidak ada sisa-sisa keluarga Xiao? Feng Zhen berkata dengan heran, lalu berkata dengan tegas. Raja Naga Emas, jangan bicara omong kosong dengannya, bergabunglah secepatnya. Xiao Mu berkata langsung, tepat setelah dia selesai berbicara, dia menelan beberapa pil, lalu langsung mengikuti Xiao Yan emas untuk mengelilinginya. Xiao Mu, sepertinya penguasa alam benar. Kalian dari keluarga Xiao tidak bisa ditahan. Feng Zhen menatap Xiao Mu dengan kesal, jelas-jelas menyalahkan dirinya sendiri atas kepuasan dirinya tadi. Kau sombong dan angkuh, kau tidak akan bisa lari ketakutan hari ini. Xiao Mu juga berkata dengan jelas, dengan kerjasama timnya dengan Raja Naga Emas, bahkan jika kekuatan Feng Zhen mencapai Douxian.
Bintang 3, ia tetap tidak akan bisa lari hari ini. Bercanda, kurasa kau yang tidak bisa lari, kan? Xiao Mu, kekuatanmu saat ini hanya di tahap awal Dosian Bintang 2, dan meskipun kekuatan orang ini sangat misterius, tapi sekarang hanya Dosian Bintang 2 yang lengkap gelombang kesenjangan antara Dosian Bintang 2 dan Dosian Bintang 3, aku khawatir kau lebih tahu dariku. Feng Zhen menatap kedua pria kuat di depannya dan segera menjadi waspada, tetapi ia tidak punya ide untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Xiao Mu telah dipecahkan. Jika dia berhadapan dengan kaki tangan yang datang untuk menyelamatkan Xiao Mu, maka penguasa dunia pasti akan memberinya hadiah, dan mungkin hadiah ini dapat memaksanya untuk meningkatkan kekuatannya 1 bintang, tetapi jika Feng Zhen mengetahuinya, dia sekarang menghadapi kata-kata Raja Klan Naga, Raja Naga Emas. Saya khawatir dia tidak akan berani memiliki ide seperti itu bahkan jika dia diberi 100 keberanian. Tetapi dia tidak tahu. Sepertinya itu diremehkan. Raja Naga Emas juga tampaknya telah memperhatikan pikiran Feng Zhen, dan berkata sedikit. Raja Naga Emas, kekuatanmu saat ini hanya penyempurnaan Dosian Bintang 2. Xiao Mu bertanya pada Xiao Yan Emas di sampingnya. Petik 2 petik 2. Xiao Yan Emas terdiam. Sekarang merepotkan. Angin ini mengguncang kekuatan Samsung Dosian, dan dia juga yang terbaik di antara penegak hukum di dunia manusia. Xiao Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius. Jangan khawatir, ikan sampah kecil ini tidak dapat membuat banyak perbedaan. Xiao Yan Emas berkata perlahan. Pergilah, kata Xiao Yan Emas, lalu cahaya keemasan itu melonjak di sekujur tubuhnya, langsung membungkus seluruh tubuhnya. Pada saat itu, pertempuran yang mengejutkan antara Raja Naga Emas dan Xiao Mu melawan para penegak dunia manusia perlahan akan melonjak di hutan kematian yang sunyi. Ada satu pembaruan lagi, dan saya juga dapat memperbarui pembaruan keempat hari ini, tetapi saya sedang flu parah dan alur ceritanya tidak ditulis dengan baik. Mohon maaf, saya akan membalas pembaruan kedua besok pada hari tahun baru.